Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa kelas 6? Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran Microsoft PowerPoint. Materi pada minggu ini kita akan mencoba bagaimana menerapkan word art atau memformat teks. Dan ada beberapa efek teks yang akan Bapak ajarkan hari ini, seperti reflection, default shadow, dan lain sebagainya. Baik, di sini siswa dapat melihat di buku paket halaman 21 dan seterusnya untuk beberapa efek teks yang akan Bapak ajarkan. Ya, di sini siswa dapat mempelajari bagaimana penerapkan word art atau efek-efek teks yang mempunyai keindahan-keindahan tertentu. Kemudian juga mempelajari word art style seperti text fill, yaitu mengganti warna word art yang sudah kamu buat sebelumnya. Kemudian juga text outline, yaitu memberi garis luar pada word art. Kemudian kita akan mempelajari tentang text effects di sini ya, yaitu berfungsi untuk mempercantik tampilan objek ya, sehingga presentasi yang kita buat akan semakin menarik. Siswa akan mempelajari yang pertama yaitu efek shadow, yaitu menambah bayangan pada teks. Kemudian juga akan mempelajari reflection atau untuk memberi efek pantulan. Efek glow yaitu memberi efek neon sync. Kemudian ada efek 3D rotation, yaitu membuat efek 3 dimensi pada teks. Berikutnya ada efek bevel, yaitu merupakan efek cembung atau cekung secara 3 dimensi. Dan yang terakhir yaitu efek transform ya, atau efek perubahan bentuk pada teks. Baik, langsung saja kita akan mempelajari efek tersebut. Nah, siswa, sekarang kita telah berada di aplikasi PowerPoint, yaitu aplikasi presentasi kerja. Mungkin siswa akan sedikit heran melihat di mana Bapak memperoleh slide design atau template background yang ada di sini. Ya, siswa dapat mendownload di browser Google dengan mengetik keyword yaitu free template download. Ya, di sini di slide kedua ada beberapa hal yang akan Bapak sampaikan hari ini. Yang pertama, bagaimana kita merubah bentuk teks ya, untuk teks-teks yang memang belum ada efek tertentu. Contoh yang ada di sini, kita akan merubah beberapa hal, yaitu baik berupa ukuran, posisi, kemiringan, sampai memberi efek-efek khusus. Yang pertama, siswa dapat mencoba di sini merubah ukuran teks ya. Mungkin sudah sangat sering mempelajarinya di beberapa aplikasi sebelumnya, yaitu Microsoft Word dan Microsoft Excel. Yang pertama, merubah ukuran dari teks ya. Di sini siswa dapat melihat ukurannya Bapak besarkan sehingga terlihat fontnya membesar. Kemudian juga kita bisa mengecilkan seukuran yang kita inginkan. Atau bisa dilakukan dengan cara menekan increase yang ada di sini ya, sehingga teksnya itu akan membesar ya, dan decrease kebalikan dari increase sendiri, yaitu untuk mengecilkan teks. Kemudian siswa juga dapat merubah jenis teks ya, jadi agar tidak terjadi kebosanan atau memberi keindahan baru pada slide PowerPoint yang ada di sini. Ya, di sini sangat banyak jenis teks yang tersedia. Dan juga siswa bisa mendownload di browser Google juga untuk font-font yang lebih menarik lainnya. Baik, berikutnya Bapak akan mengajarkan bagaimana cara membuat jarak baris antar tulisan. Silakan siswa melakukan seleksi pada teks seperti yang Bapak lakukan. Kemudian klik tool yang ada di sini, yaitu tool line spacing atau jarak baris. Ada beberapa jarak baris yang tersedia di sini. Ada single sehingga teksnya rapat. Kemudian berikutnya ada 1,5 line agak merenggang sedikit. Kemudian ada double. Kemudian ada 2,5 line dan ada triple ya. Jadi silakan gunakan atau pilih jarak baris yang sesuai yang siswa inginkan. Jadi di sini Bapak menggunakan 2 atau double untuk line spacing. Ya, seperti ini. Di slide berikutnya kita akan mempelajari shadow, yaitu memberi efek bayangan pada teks. Jadi efek shadow sendiri ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama kita lakukan
pengeblokan ya. Setelah itu klik menu drawing ya, klik menu drawing. Di sini yang akan kita pelajari yaitu yang berada di tool shape effect. Nah, namun sebelumnya siswa dapat melihat word art style yang ada di sini. Word art style yaitu jenis-jenis word art yang disediakan oleh PowerPoint ya untuk merubah bentuk atau merubah style dari teks yang siswa seleksi tadi atau siswa pilih ya. Ini silahkan siswa mengambil yang mana saja. Oke, Bapak memilih light yellow seperti ini sehingga teks Bapak berubah efeknya ya. Jadi perubahan pada teks yang Bapak blok. Baik siswa, untuk hal pertama kita akan mempelajari efek shadow. Apa itu efek shadow? Efek shadow adalah efek memberi bayangan pada teks. Caranya sangat simpel sekali, yaitu dengan cara lakukan seleksi pada teks, kemudian klik menu drawing tool yang ada di sini, kemudian pilih shape effects ya. Di sini siswa dapat memilih menu shadow yang ada di sini ya. Untuk diketahui, di sini ada grup dari shadow itu sendiri, ada outer, ada inner, dan ada perspektif ya. Di sini disesuaikan dengan efek teks yang terjadi. Yang pertama ada outer. Outer yaitu efek teks bayangan berada di luar dari objek ya. Kemudian untuk inner sendiri yaitu efek bayangan yang berada di dalam objek. Dan yang terakhir adalah perspektif, yaitu efek bayangan berada jauh dari objek atau secara perspektif atau secara diagonal yang ada di sini. Langsung saja kita praktekkan. Yang pertama Bapak akan mencoba outer yang ada di sini. Siswa dapat melihat efek dari shadow yang Bapak pilih. Ya, oke. Terlihat mungkin Bapak akan besarkan sedikit. Ya, terlihat ada bayangan berada di belakang dari tulisan shadow yang sebelumnya seperti ini. Ya, tidak ada bayangan. Tapi setelah kita memberi efek shadow akan terjadi seperti ini, berbayang ya. Jadi siswa silakan lakukan lagi dengan memilih efek text shadow yang lainnya. Ya, di sini boleh tinggal diseleksi, pilih shape effect, kemudian pilih shadow. Kalau ingin mencoba yang inner, silahkan dicoba yang inner. Ini inner juga ada arah sinar bayangan itu sendiri. Oke, Bapak mengambil yang bagian diagonal bottom left ya. Sehingga seperti ini tidak terlalu terlihat karena posisinya berada di bagian dalam. Baik, untuk efek berikutnya kita akan mencoba efek reflection atau efek bayangan pantulan ya. Ini sering terjadi apabila kita berada di tepian sungai atau di pinggir sungai sehingga bayangan atau refleksi dari tubuh kita itu terlihat memantul ya di permukaan air. Jadi kita akan mencoba bagaimana memberi efek reflection pada teks. Hal yang sama kita lakukan yaitu dengan cara mengeblok teks seperti yang Bapak lakukan. Ya, ini akan Bapak zoom sedikit agar terlihat jelas. Oke, kemudian klik menu drawing, pilih shape effects, kemudian pilih reflection ya. Di sini ada beberapa varian dari reflection itu sendiri. Dari refleksinya terlihat jelas, mungkin siswa dapat melihat bagian bawah dari teks tersebut itu sudah mulai terjadi pantulan dan semakin jelas ya ketika Bapak memilih jenis-jenis reflection yang lainnya ya. Oke, Bapak mengambil yang terlihat jelas ya, mungkin yang ini ya, jadi seperti berada atau berada di atas kaca ya, sehingga refleksi dari teks atau objek atau tubuh kita itu terlihat jelas seperti ini ya. Ini mungkin siswa dapat melihat di sini ada seperti bayangan walaupun terlihat agak luntur, tidak merah, tapi inilah efek dari reflection. Untuk efek berikutnya kita akan mempelajari yaitu efek 3D rotation, yaitu bagaimana kita menambah efek 3D ya, 3 dimensi pada teks. Ya, langsung saja kita mempraktekkan. Yang pertama kita tetap menseleksi dari teks tersebut
yaitu teks yang ingin diberi efek, klik menu Shape Effect, pilih 3D Rotation ya. Di sini siswa dapat melihat paralel atau perspektif dari objek yang ingin kita ubah. Dalam hal ini yaitu efek 3D Rotation. Ya, di sini siswa dapat mencoba paralel dulu. Di sini disesuaikan dengan bentuk objek sehingga teksnya itu akan mengikuti dari objek yang kita pilih. Ya, misalnya Bapak akan memilih di sini off axis one top ya seperti ini sehingga akan berubah bentuk ya. Jadi siswa dapat mencoba lagi dengan efek-efek 3D yang lainnya. Baik siswa, mungkin tidak semua teks akan Bapak ajarkan dalam video ini. Siswa dapat mencobanya sendiri. Mungkin kalau ada permasalahan, siswa dapat menghubungi Pak Muhadar di nomor WA. Baik siswa, setelah tadi kita mempelajari bagaimana tutorial style font dari efek teks, ada bevel, ada reflection shadow dan sebagainya. Untuk sekarang siswa akan berada pada finishing dari slide yang akan kita buat, yaitu bagaimana cara memberi transisi atau peralihan antar slide dan juga bagaimana memberi efek teks ya. Di sini kita coba dulu bagaimana memberi transisi. Siswa dapat memilih slide yang akan diberi transisi. Di sini Bapak contohkan. Bapak memilih slide 1, kemudian memilih transisi. Kemudian di sini terlihat ada beberapa tampilan atau beberapa pilihan dari transisi sendiri. Ada cut, ada fade, push, ya, ada wipe, split, refill, dan lain sebagainya. Atau bisa dibuka di segitiga di sini, sehingga terlihat ada banyak pilihan yang lainnya. Ya, Bapak coba di sini galeri. Ya, kita coba galeri. Oke, ya menurut Bapak sudah bagus. Oke, kemudian untuk efek kedua, Bapak akan mencoba transisi yang lainnya. Oh, kurang. Oke, Bapak memilih yang zoom saja. Kemudian yang ketiga, 3, 4, 5, dan 6. Silakan siswa memilih transisi yang siswa inginkan. Baik, untuk mempercepat, Bapak akan mempercepat video ini. Baik, untuk slide ketiga, Bapak akan memilih transisi yang lainnya. Nah, siswa, Bapak telah menyelesaikan memberikan transisi pada setiap slide. Di sini, siswa dapat melihat jalannya presentasi kita, yaitu dengan cara klik menu slideshow, kemudian memilih from beginning, ya, atau silakan menekan tombol F5 pada keyboard, ya, untuk lebih mempercepat secara shortcut key. Bapak klik from beginning. Oke, Bapak menjawab. Ya, di sini terlihat bahwa slide-nya itu memiliki transisi atau efek dari transition itu sendiri. Setelah memberi transisi pada teks, di sini siswa juga dapat memberi efek pada teks. Lakukan seleksi pada teks yang ingin diberi efek teks, yaitu efek gerak mungkin pada teks, ya. Kemudian setelah kita blok, silakan pilih animasi, ya. Di sini kita akan mencoba yang animasi untuk entrace sendiri, ya. Entrace yang berwarna hijau, bintang berwarna hijau di sini. Siswa dapat memilih tampilan yang di atas atau langsung memilih yang tersedia di bawah atau more interest effect, ya. Jadi interest effect yang lebih banyak lainnya. Ya, di sini untuk interest itu efek masuknya. Kita dapat mencoba beberapa contoh, ya. Di sini Bapak klik bounce. Ya, seperti ini efeknya. Bumerang.
ya, rise up. Ya, oke. Di sini mungkin Bapak memilih bond saja. Ya, kalau ini dianggap sesuai dengan efek yang siswa inginkan, silakan tekan tombol OK seperti ini. Ya, untuk efek yang kedua atau teks yang kedua, silakan lakukan seleksi seperti ini. Masih lakukan hal yang sama, yaitu di menu animasi, kemudian pilih segitiga, klik segitiga, kemudian siswa dapat memilih more interest effects ya di sini. Ya, silakan kita mencoba rise up mungkin. Ya, seperti ini. Kalau sesuai, silakan OK-kan ya. Lakukan hal yang sama pada slide berikutnya, itu di slide kedua. Contohnya seperti ini. Bapak memblok, lagi klik more effects, kemudian pilih mungkin flip. Ya, apabila sesuai, OK-kan ya. Lakukan hal yang sama juga pada teks yang ada di bawah ya. Langsung Bapak pilih yang berada di etalasenya yang ada di depan di sini ya. Kita klik langsung, mungkin akan Bapak pilih fly in. Oke, seperti ini. Ya, sehingga efek teks seperti ini. Oke, untuk slide yang lainnya siswa dapat mencoba ya. Dapat mencoba sendiri dengan cara yang sama seperti yang Bapak contohkan. Ya, untuk melihat kembali bagaimana penerapan efek yang telah kita lakukan tadi, siswa kembali menekan menu slideshow, kemudian pilih from beginning. Yang pertama terlihat itu transisi dari slide-nya muncul, tapi teksnya tidak muncul karena sudah diberi efek teks ya. Dengan cara kita klik mouse atau menekan tombol spasi, ini efeknya akan muncul seperti ini. Bapak menekan tombol spasi atau klik mouse ya. Oke, sehingga teksnya muncul ya. Kemudian seperti ini, lakukan klik mouse lagi atau menekan tombol spasi untuk slide yang kedua ya. Oke, muncul. Seperti itu siswa ya. Untuk materi hari ini kita cukupkan dulu di sini, dan ada tugas ya pada pekan hari ini, yaitu siswa dimintakan membuat presentasi yang sama seperti yang telah Bapak lakukan. Untuk teks, siswa dapat melihat atau di buku paket. Nah, jika presentasinya telah selesai, beri transisi dan efek teks pada setiap slide. Lalu kirimkan video tutorial buatanmu dengan cara merekam ya menggunakan handphone, yaitu merekam layar komputer di setiap slide-nya. Kemudian kumpulkan di Google Classroom. Baik, mungkin itu saja tutorial atau materi kita pada hari ini. Lebih kurang Bapak minta maaf. Bapak akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.